Oh, ayah. Besok lagi jangan gitu. Itu nggak ada suaranya gitu. Karena kerja itu harus proaktif. Senggena juga aja niru wong kae. Masang anu menceng-menceng. Jangan-jangan akalnya yang menceng. Saya itu nggak senang melakukan sesuatu tidak maksimal, itu nggak senang. Karena Allah dulu itu menciptakan kamu itu lahir itu udah sempurna semua. Nggak ada yang jadi-jadinya kurang dua. Nggak ada. Lu kupingnya keliru kupingnya Nadia, ya nggak mungkin. Kupingnya itu sama produk. Irungnya orang panceng. Matanya orang kok suci kekambian, si kecilian enggak. Kalau kecil semua, kalau besar semua. Nyampe rambutnya ini. Tapi pokoknya ditukul ke Gusti Allah, rambutmu yang tumbuh itu dibaca, yang sini polos gimana ya? Ini lagu ini menjadi khobarnya Syarika, makanya lagu ini punya mahal. Mahal apa? Mahal rofa. Isimnya la dibaca nasab, khobarnya la dibaca rofa. Makanya lagu mahal rofa, sebab khobarnya la. Paham? Di sini ini kami sodorkan untuk memahami ini toh kosakata ini dengan metodologi arba'in ini. Dengan cara bagaimana? Dengan cara memahami kalimah. Apa kalimah? Ucapan yang satu. Ada berapa kalimah? Sebutkan. Isim, fi'il, huruf. Apa isim? Fi'il, huruf. Nanti di kitab ini sudah diterangkan tanda-tanda isim apa, tanda-tanda fi'il apa, tanda-tanda huruf apa. Diterangkan pada halaman ketiga. Di halaman ketiga ini diterangkan ada tanda-tanda. Woi, nggak konek ya? Di halaman 3 ini pakai wifi kuning. Di halaman 3 ini ada tanda-tanda isim, ada tanda-tanda fi'il, ada tanda-tanda huruf. Jadi semisal ya, ada lafaz wabidzalika wawu kalimah huruf atop. Ini kamu harus hafal dulu. Kalau ada wawu mesti huruf atop. Walaupun ada wawu yang tidak huruf atop, tapi setidaknya kamu harus hafal satu itu dulu. Setiap ketemu wawu huruf atop, nanti kamu akan menemukan wawu-wawu yang selain huruf atop. Ada wawu ibtida, ada wawu istinaf, ada wawu khaliyah, ada wawu ma'iyah, ada wawu huruf atop, ada wawu jamak, ada wawu domir, ada wawu domir dan lain sebagainya. Yang terpenting kamu mengetahui bahwa wabidzalika wawunya huruf atop. Ada berapa huruf atop? 10. Itu di arba'in sudah diterangkan. Halaman berapa? 6. Halaman 6. Di halaman 6 ini ada huruf atop. Pokoknya sudah beri bahwa arba'in terus ya. Kamu yang penting melihat saya dan dengerin suara saya. Nanti lama-kelamaan bisa ya. Otak ciri-ciri bisa. Ini ada huruf atop ini. Lah, nomor 2 ini huruf atop. Huruf atop ada? Sebutkan. Itu dia paling. Wawu fa thumma au am imma balla lakin hatta. Untuk apa Ustaz? Untuk mendeteksi setiap kosakata. Hidup kita ini enggak seperti nyamuk hanya 40 hari. Hidup kita ini tidak seperti kambing hanya 2 tahun. Hidup kita ini tidak seperti sapi hanya 6 tahun, 5 tahun. Setelah itu mati. Hidup kita ini lama. Katakan bahwa hidup kita akan hidup selama-lamanya. Ngono lho. Imal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada. Lakukan urusan dunia. Ini kan urusan dunia ini. Ka'annaka ta'isu abada, seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Sehingga kalau kita ini hidup selama-lamanya, proyek kehidupan ini kuasai. Apa itu? Ilmu.
Yang menjadikan beda antara si fulan mulia, si fulan tidak mulia, itu ilmu. Hah? Setiap kali itu dicek dengan apa itu? Dengan nih. Gus sekali Gus. Sampai itu kayak cerdas. Kami jeneng lanang. Aja cendik-cendik. Sing dhuwur ngono. Ya cendik kesing kesuting kena aneh. Jadi ada lafaz babidzalika. Wawu ini kalimat huruf atop. Di halaman 3 setiap ada kalimat huruf tanda-tandanya apa? Tidak patuh tanda-tanda kalimat isim dan fi'il. Jadi Gus, setiap ono wawu itu kan huruf atop. Sebabnya apa? Sebab tidak patuh tanda-tanda kalimat isim dan fi'il. Ini. Jadi ada wawu kalimat huruf atop sebab tidak patuh tanda-tanda kalimat isim dan fi'il. Mana daripada sebab itu adalah alamatnya apa? Nanti kalau kamu sudah menyebut semacam itu, wawu itu hukumnya murofah mabni. Itu di halaman ke-5 diterangkan bahwa kalimat huruf selama-lamanya mabni. Kalimat huruf itu selama-lamanya mabni. Apa mabni? Jadi ada wawu selamanya wa. Tidak pernah wu. Tidak pernah wi. Apalagi waw. Tidak pernah. Itu namanya mabni. Gus, paham Gus? Wawu kalimat apa? Huruf atop. Sebab apa? Tidak patut tanda-tanda kalimat isim dan fi'il. Mabni apa murab? Mabni. Sebab apa? Tidak bisa berubah. Dan nanti kamu lihat harokatnya apa? Harokatnya fathah. Berarti mabninya apa? Fathah. Karena mabni itu ada 4. Sebutkan. Kenapa sukun yang dipertamakan? Paling banyak. Nomor 2 yang paling banyak apa? Yang sedikit? Yang paling sedikit? Ini yang sukun. Yang sukun contohkan? Faidahnya? Ibtidah itu artinya dari. Saya berjalan dari sini menuju sana. Dari sini menuju ke sana. Dari itu artinya permulaan. Permulaan itu bahasa Arabnya itu ibtidah. Kalau di kitab-kitab namanya ibtidah ulughiyah. Kok enggak ditulis ibtidah ulughiyah? Di kitab-kitab biasanya seperti itu, ibtidah ulughiyah. Yang fathah contohkan? Wawu. Faidahnya? Yang kasroh contohkan? Faidahnya? Yang dhammah? Faidahnya? Udah, yang penting apalin itu dulu. Nanti lama-kelamaan akan tersusun sendiri. Ada anak kecil lahir perecet, langsung diajarin ngomong sama ibunya, sama bapaknya, sama keluarganya. Sedikit demi sedikit kosakata yang mereka hafalkan, pada akhirnya seperti kamu. Saat ini kamu bisa ngomong semua omongan, kamu bisa memahami. Itu bukan berarti kamu membawa kamus bahasa Indonesia, itu bukan. Tapi sedikit demi sedikit kamu melihat dan mendengar, kemudian kamu hafalkan. Paham? Itu narai so lurus loh, jadi pasang. Harus lurus itu. Nggak boleh tidak ini. Aku itu paling benci mengerjakan sesuatu enggak beres ini, paling benci sih. Harus beres. Sedikit aja tapi genah. Paham? Jadi ngaji itu ngaji enggak perlu banyak-banyak, guys. Ngaji itu kamu mereteli kosakata itu dulu itu luar biasa. Apa manfaatnya? Jurumiyah katam, Imriti katam, Alfiyah katam, Ibnu Akil katam, Hasyi Al-Quduri katam, Qadir Qudur katam, Hasyi Al-Soban katam, Jebul Durus katam. Apa manfaatnya? Namu kita menamu rambungi kabeh, jebul-jebul ditanya, wau kalimat apa? Sebab apa? Murabba mabni, sebab apa? Mabninya apa? Taruh pada lafaz apa? Faedahnya apa? Maknanya apa? Sama iso. Keparawi ora usah belajar ini itu semua, tapi kamu bisa. Loh, orang itu yang penting praktek kok.
Lah kowe iku ngaji ada pun nikah kok nyampe 10 tahun nih. Jebul-jebul lo rampung ngaji ada pun nikah orang nikah. Hidup selamanya nggak punya istri, nggak punya suami. Lucu kan? Lucu. Yang terpenting itu actionnya. Lihat, action ini bagian daripada ilmu. Karena ilmu yang benar-benar ilmu itu ilmu yang harus di-action kan. Ilmu yang benar-benar ilmu itu yang harus diamalkan. Jangan mau ngomong-ngomong kosong tok. Namanya omdo itu ngomong doang. Wawu punya taluk nggak? Enggak. Pokoknya yang punya taluk itu huruf jir. Diterangkan pada halaman 7. Di halaman 7 di halaman 7 yang punya taluk itu cuma dzuruf sama jar majrur. Selain dzuruf dan jar majrur nggak punya taluk. Apa taluk? Hubungannya siapa? Hubungannya dzuruf dan jar majrur. Dzuruf ada? Taluk ada? Sebutkan kos am. Apa kos? Apa am? Taluk kos kembali pada? Contohkan. Jelas tuh aku duduk alal kursi di atas kursi. Ini namanya ilmu lugat. Saya memanani seperti itu namanya lugat. Lalu saya mendeteksi akhir kosakata, akhir kalimat namanya nahwu. Kalau meneliti fafiil, fiil, lam fiil namanya sorof. Jelas alal kursi ala kalimat huruf cer. Sebab pokoknya kalau ada kalimat huruf tanda-tandanya tidak patut tanda-tanda kalimat cenderung. Ingat tuh. Ngaji Yono ya ini sama saya. Saya tuh yang ini nggak butuh santi banyak ini. Satu serius jauh lebih banyak, lebih bagus daripada 1000 nggak serius. Kenapa malaikat Jibril turun dari langit ke bumi? Lalu yang diajarin ilmu cuma kaji Nabi saja. Kenapa kok enggak orang Jazirah Arab kumpul ke kabeh? Lalu malaikat Jibril duduk di singgasana lalu diajarkan semua. Wah, jadi Rasul kabeh. Kenapa? Seperti itu ilmu itu. Jangan sekali-kali menyampaikan ilmu pada orang yang enggak tepat. Siapa orang yang enggak tepat? Santri yang enggak tenanan. Orang santri pinter ke. Kenapa? Nanti kalau pinter mandorot dia malah menyesatkan orang. Kenapa? Engkau nanti santri malah santrinya jadi tengi. Makanya kadang-kadang ada orang punya pondok itu bubar santrinya enggak ono. Kamu harus bersyukur. Itu cara Allah. Itu cara Allah itu. Nanti kalau kamu usahakan berbagai macam kamu masang baliho. Bonus ini, bonus ini. Pada akhirnya apa yang terjadi? Tidak tepat pada sasaran ini loh. Tidak seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa itu? Ini adalah lafaz jelas tu alal kursi. Ala kalimat huruf jar sebab mabni murab sebab mabni itu tetapnya akhir kalimat. Akhir kalimatnya berupa apa? Berupa alif. Betul? Alif aslinya ya. Aslinya itu ya. Kulibatil ya'u alifan. Jadi ala. Ini alif ini harokatnya sukun. Artinya sukun di sini ini mati. Karena alif itu fi hukmi sukun. Alif sama hamzah beda. Kalau hamzah ala gitu hamzah. Kalau alif ala. Ala mabni ala mabni sukun. Nabila dari Purwodadi. Tapi saya yang satu nggak sampai bel. Kenapa Ustaz? Biar cocok dengan metode arba'in. Punya HP 2 atau semerabu atau mikir iki. Seperti itulah orang poligami. Orang poligami guys, merawat deh. Siji dirawat yang bagus gina kan. Alal kursi ala mabni sukun. Punya taluk nggak? Punya. Taluknya pada lafaz jelas tuh. Alal kursi ini taluk pada lafaz jelas tuh. Namanya taluk? Namanya taluk khos. Taluk khos itu taluk yang khusus. Bukan taluk yang am, umum. Kalau taluk am itu taluk yang
kembali pada istaqara atau kainun. Yaitu apabila ada dzaraf atau jar majrur diterkib menjadi khobar hal naat silah. Saya menerangkan pertama kali kamu nggak paham, kedua kali masih nggak paham, ketiga kali masih nggak paham, terus masih nggak paham, terus saya terangkan masih nggak paham. Ancan kowe iki goblok murokah. Kamu itu bodoh permanen itu. Dan logikanya orang itu kalau dijelasin 1 kali, 2 kali, 3 kali, 10 kali, setelah itu paham ya? Paham nih? Apa takluk? Hubungannya siapa? Hubungannya dzaraf atau jar majrur. Makanya kalau jalasu alal kursi ini takluknya pada lafaz jalasu. Ini beda dengan lafaz Zaidun indaka, Zaidun fiddari, Zaidun Zaid, fiddari di dalam rumah. Ini ada jar majrur, diterkib menjadi khobar. Makanya takluknya pada lafaz istaqara atau kainun. Persis seperti lafaz la syarika lahu. Lagu ini adalah ada jar majrur. Apa jar? Apa majrur? Ada jar majrur diterkib menjadi khobar. Maka takluknya pada lafaz. Nah huruf yang mempunyai takluk itu cuma huruf jar doang. Selain huruf jar nggak punya. Makanya wawu nggak punya. Wawu takluk pada lafaz nggak punya. Wawu faedahnya mutlaqul jam'i. Ini wawu mengatofkan jumlah setelahnya pada jumlah sebelumnya. La syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Wa bidzalika dan itu solati nusuki mahyaya wa mamati umirtu aku diperintah wa ana sedangkan aku minal muslimina dari golongannya orang-orang Islam. Makanya pada lafaz ba berhubung ba ini adalah huruf jar punya ta'alluq. Apa ta'alluq? Ta'alluq ada? Bukan. Ta'alluq khas kembali pada kembali pada amil sebelumnya. Mungkin berupa fi'il. Ada berapa fi'il? Sebutkan. Mungkin sifat fi'il. Sifat fi'il ada? Sebutkan. Mumpung masih hidup, gunakan sebaik-baiknya. Gunakan yang penting-penting, yang enggak penting singkirkan. Yang enggak penting singkirkan. Teman yang enggak penting singkirkan. Jangan berteman dengan yang jelek. Jangan berteman dengan yang pengangguran. Jangan ngomong yang enggak penting. Berdiam diri aja. Saya dari dulu, saya mondok Gus. Saya mondok itu jarang ngomong sama teman. Menyendiri terus. Saya di perpustakaan ya. Ngaji nggak usah banyak-banyak Gus. Paham Gus? Kalau bisa ya Gus, kitab-kitab itu yang banyak itu mondok itu. Saya dulu pulang dari mondok itu sak mobil loh kitab saya. Lah kok duwe kitab PDF. Kalau ta'alluq am kembali pada istaqara atau kainun, yaitu apabila ada dzaraf atau jar majrur diterkib menjadi sebutkan yang khabar contohkan Zaidun dari Zaidun indaka. Kalau pada lafaz yang hal contohkan Zaidun dari alimun. Kalau pada lafaz yang naat contohkan kalau pada lafaz yang sila contohkan kalau pada lafaz Ustaz atau saya nggak paham, kamu nggak usah mikir ngomong, udah jalanin hidup. Ini bocil-bocil ini tak aku yakin seumur-umur gini tuh nggak begitu paham cewek. Cowok nggak begitu paham. Tapi nanti kalau sudah dewasa dengan sendirinya akan seneng sama cewek cowok dengan sendirinya. Nah saya gini saya mondok gini kira ngarah seneng tronton gak ngarahin. Coba nanti kalau sudah jadi pengusaha butuh tronton berapa? 1.750. Kalau kamu masih mondok ini orang butuh bandara aja. Coba nanti kalau berkeluarga, kalau kamu punya pesawat,
pesawat pribadi untuk bandara. Hah? Ala kowe iki mikirmu tempe karo tahu tok malah ya. Cita-cita setinggi langit itu, nak perlu membuat bandara di planet Pluto. Kamu itu. Wa bidzalika tadinya itu wa umirtu bidzalik. Wa umirtu dan aku diperintah bidzalika dengan solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Aku diperintah oleh Allah untuk sholat, makanya sholat itu harus dikerjakan dengan jamaah. Warka'u ma'ar roki'ina. Warka'u, rukuklah kamu semua ma'ar roki'ina, berserta dengan orang-orang yang rukuk. Jangan sampai sholat itu nggak berjamaah, dan jangan sampai telat. Dan usahakan imam sama kamu itu harus dulu kamu. Jangan pernah imam sama kamu berangkatnya bareng, apalagi nyampe telat. Kenapa? Esok pokoknya ngono rawis. Anggap saja yang imami itu adalah baginda Rasul, kemudian Rasulullah datang, kamu jangan sampai didahului oleh Rasulullah imam. Antabudallah ka'annaka tarah. Kamu ibadah kepada Allah seakan-akan kamu tahu Gusti Allah dan kamu tahu Kanjeng Nabi Muhammad. Fa ilam takun tarah, apabila kamu enggak tahu fa innahu yarak. Gusti Allah tahu kamu dan Kanjeng Nabi juga tahu kamu. Wa bidzalika wa umirtu wa ana minal muslimin. Wa umirtu kalimah. Umirtu kalimah. Fi'il madhi. Jadi tadinya itu wa umirtu bidzalik ngono. Cuma dalam rangka untuk mentahsis. Hanya untuk sholat, hanya untuk ibadah, hanya untuk hidup, hanya untuk mati. Yang semuanya itu kita serahkan kepada Allah. Mana daripada menyerahkan urusannya kepada Allah itu artinya mengikuti programnya Allah. Kalau lapar, programnya Allah nyuruh apa? Kulu wasbabu, makan. Dan makannya itu dilarang oleh Allah wala tusifu. Jangan berlebihan. Ojo warek. Ayo guys, kamu kalau pengen hebat guys, kalau makan jangan kenyang. Jangan kenyang. Satu apa? Nak latihan satu piring. Mau nawis lama gue satu sendok aja. Kenapa? Biar latihan tidak nuruti nafsu. Aku yakin gue makan sak sendok atau nafsumu. Orang warak loh. Asli. Wong saya tadi makan juga gitu. Nafsuku ngomong ini. Enggak anu apa? Pokoknya gak anu lah. Pokoknya ada sesuatu yang gak sempurna. Makan gak kenyang itu seperti gak sempurna gitu loh. Seperti galap lari orang nyampe batas finish gitu. Tapi setelah itu enak. Ngaji itu enak. Perut kita sama dada kita itu sama. Ya kayak perut kamu buncit nih. Nak makan senengannya tandu. Santri yang makan tandu. Santri itu sedikit. Endam. Umir tu kalimah. Fi'il madi. Apa fi'il? Apa madi? Fi'il ada. Sebutkan. Mabni murab. Fi'il yang paling banyak fi'il. Yang paling sedikit. Fi'il mabni ada. Sebutkan. Fi'il yang murab fi'il. Apa madi? Apa mudhari? Sekarang aku akan datang. Fi'il amar. Perintah melakukan pekerjaan. Udah yang penting dia paling. Kamar diwirid Gus. Kamu itu mondok itu seakan-akan sendirian dulu Gus. Kamu nggak usah ngobrol dengan teman kamu. Kenapa ada seorang santri nggak berhasil? Jawabannya merasa ada teman. Coba merasa tidak ada teman. Berhasil nih. Iya. Mondok itu merasa sendirian. Jangan pernah ada teman. Sehingga kalau temanmu boyong tidak berpengaruh. Bagaimana kalau kamu terlalu cinta sama bestimu? Rachel boyong kowe berpengaruh. Seakan-akan bumi ini tidak sempurna kecuali bersama dia. Itu yang jadikan semrawut.
Saya ini tuh walaupun punya istri, semuanya istri saya wafat saat ini tuh nggak masalah saya. Masih banyak calon-calon istri banyak, paham? Nggak pernah khawatir. Dan semuanya mati sekarang juga nggak masalah. Sudah persiapan setiap hari. Kowe kan belum persiapan we. Oh no, mayat nggo baju hitam mana? Ada mayat pakai pakai bajunya Pak RT nggak ada. Mayat pakai baju putih kan. Kalau saya sudah persiapan pakai baju putih, nanti kalau kan saya di kain kafan nih, sudah terbiasa saya. Gak kaget nih. Malaikat tanya sama saya, "Mana buka?" Senyumin aja. Lang marobuka pujiane bedino ning dunya kok marobuka ya Allah ya Rabbi wa ma nabiyuka wa Muhammadun nabi wa ma kiblatuka Ka'bah kiblati wa ma dinuka Islam islami enggak Islam dini wa ma abuka Ibrahim abi wa ma umuka sebab ibumu Suparti. Ngapain bingung-bingung? Dulu ada seorang sahabat ditanya Rasulullah, "Hei Umar, bagaimana nanti kalau kamu di alam kubur?" Apa kata Sayyidina Umar? "Ya Rasulullah, nanti kalau saya di alam kubur, saya akan mampu menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir sebagaimana saya hidup di dunia." Sama. Umirtu ini adalah fi'il madi. Biasanya fi'il madi kan fa fi'ilnya di fathah, ain fi'ilnya di fathah, di dhamma, di kasroh, betul? Di fathah, di kasroh, di dhamma, fa'ala, fa'ula, fa'ila. Fa'ila gitu. Betul? Fa'ala, fa'ila dulu ya. Fa'ala, fa'ila, fa'ula, betul. Tapi ini alifnya bukan di fathah. Alifnya di dhamma, ain fi'ilnya di kasrah. Berarti fi'il mabni majhul. Fi'il mabni majhul itu adalah fi'il yang tidak diketahui fa'ilnya. Mungkin memang benar-benar nggak tahu, atau mungkin dalam rangka menutupi. Sapa to sing jotosi kuwi ora mbok doi. Nduri bae itu, jadi dijotosi. Sapa sing jotosi kuwi menengahi. Lah menengahi mungkin kamu benar-benar nggak tahu, atau mungkin yang jotosi temanmu dalam rangka kamu hormat kepadanya lalu namanya tidak kamu sebut. Karena kejelekan orang itu kalau bisa jangan disebut. Paham? Perbuatan orang jangan sebut. Makanya ono kancamu ngentut, wis ngerti nek kancamu ngentut. Lho kowe kok nutupi irungmu. Menengahi. Itu bagian daripada sul adab. Itu bagian daripada sul adab. Orang itu kalau sul adab, bagikan pohon. Bagikan pohon pengen berbuah. Mana mungkin ada pohon bisa berbuah, wong pohonnya enggak ada. Karena pohonnya ilmu adalah adab. Ilmu adalah buahnya. Ilmu sama adab utama mana? Utama ilmu. Mana mungkin ada pohon berbuah, pohonnya enggak ada. Pohon ini adalah akhlak, buahnya adalah ilmu. Mana mungkin ada lapo Gus? Nah, iso ngerjani dhewe kerjani bareng-bareng. Harus lurus, kalau nggak lurus tak akan mulai meneh. Kalau nggak lurus dibubulai. Harus lurus itu. Umir itu kalimat fi'il madi. Apa fi'il? Pekerjaan. Apa madi? Asal bau. Nanti yang nggak ada di kitab itu Gus, kamu nulisi Gus. Kayak mandi masa lampau kan nggak ada di situ. Umir tuh itu fi'il madi. Tanda fi'il madi apa? Atau tata sakinah. Pokoknya kalau ada fi'il madi,
baik yang mabni maklum atau mabni majhul, pasti tanda-tandanya patut tatane sakinah. Ada duruba, fi'il madi. Kalau kemasukan tatane sakinah, durubat. Ada duriba, fi'il madi. Cuma bedanya kalau duruba fi'il mabni maklum. Kalau duriba, ciri-ciri mabni majhul kalau fi'il madi, bagaimana kaidahnya? Ustaz, jenengan kalau ngomong cepet-cepet, lu bikin aku cerdas. Ustaz sombong itu di dalam hati. Siapa yang mau mampu membedah mata hati orang? Memberitahu sama sombong itu beda. Itu ada lafaz umirtu, itu fi'il madi. Berhubung duma awaluhu wa kusiro maqobla akhirihi, maka umirtu ini namanya fi'il madi mabni majhul. Umirtu kalimat fi'il madi. Fi'il madi mabni majhul. Tanda-tandanya apa? Patut takne sakinah. Kalau kemasukan jeng, itu tatane sakinahnya sudah di situ jeng. Itu umirtu tutu itu bukan tatane sakinah jeng. Kalau tatane sakinah itu tanya itu disukun, bukan dijarum. Menjadi umirat. Umiro, kias. Oh iya, siap Ustaz. Nanti dijual harganya berapa gitu Ustaz? Ya dibeli sama santri. Sampai tulis nanti tahan. Sampai ke santri yang pengen beli. Punya kain kafan dari kain ikhram. Bapakmu kan pernah ikhram dong? Gak pernah. Bapakmu gak pernah haji dan umroh? Ibu toh, kalau bapak belum pernah. Kok lucu ya? Maksudnya bapak dulu. Bapaknya Zahra. Dulu sebelum istri kan bilang gini, yang utama mana haji dan umroh? Apa kata istri? Utama haji. Seumpamanya kamu pilih haji dulu apa umroh dulu? Pilih haji dulu. Apa yang terjadi? Omongan si cantik benar-benar terjadi. Setiap saya pengen berangkat umroh, istri dilalah ngepasin lahirnya. Pengen berangkat umroh lagi, dilalah meteng gede. Pengen berangkat umroh lagi, dilalah itu. Makanya aja kuyen-kuyen we. Pada akhirnya pada tahun 2023 saya haji, baru dia ikut haji. Setelah haji, baru saya kemarin umroh lagi, dia baru ikut. Gara-gara apa coba? Makanya nanti anak ngomong apa itu perawan sama janda cantik mana? Gue kalau ngomong ini janda, bujumu mesti anak papat tuh. Lera percaya, Kanjeng Nabi itu sering ngomong ini, cintai wanita janda. Pada akhirnya Kanjeng Nabi istrinya janda, anaknya 4. Saya jatuh kok tidak itu janda, anaknya 4 itu. Percaya gak? Ya. Janda anaknya 4 kan aja janda, duda terus nih. Enggak bujumu duda tenan nih. Ini sing senengane foto selfie ngene iki. Kok jadi istri kedua we. Ora percaya. Dulu ada santri, mosok kayak malaikat. Dituturi kok ngeyel. Apa yang terjadi? Bila setiap ada lelaki melamar, itu pengen dijadikan istri kedua. Dia nggak mau. Ada yang lamar lagi dijadikan istri kedua, nggak mau lagi. Ada yang pada akhirnya dia pasrah menjadi istri yang kedua. Paham? Gara-gara apa coba?
Eh? Makanya kemarin saya cerita ada seorang lelaki minta ijazah sama romo yainya mendapatkan wanita yang cantik, yang perawan. Walaupun takdirnya hampir meleset, tapi Allah takdirkan ibunya wafat kan. Pada akhirnya untuk Fatimah kan. Mana Fatimah? Umir itu kalimat fi'il madhi. Tanda-tanda fi'il madhi. Satu tanda sakinah. Umir itu dimasuki tanda sakinah punya umirat. Ojo umir tuh. Salah. Umirat. Umiro kias. Wa bidzalika umirtu. Loh, katanya punya seragam jazz. Belum jadi. Oh, belum jadi apa orang kuat bayar? Apa dua-duanya? Umir tu fi'il madhi sebab atau tatani sakinah. Mabni pamurab. Mabni sebab. Mabninya fi'il madhi ada 3. Diterangkan pada halaman 5. Di halaman 5. Di halaman 5 ini fi'il madhi mabninya ada 3. 1 dom, 1 fathah, 2 dhammah, 3 sukun. Kapan fi'il madhi mabni fathah? Bila tidak bertemu. Kalau ada fi'il madhi tidak bertemu dengan wawu jamak, tidak bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik, maka mabni fathah. Ada lafaz doroba. Doroba ini tidak bertemu dengan wawu jamak. Kan beda dengan dorobu. Ini ada wawu jamaknya. Makanya dorobu ini mabninya mabni dhammah. Sedangkan doroba mabni fathah karena tidak bertemu dengan wawu jamak dan dhamir rafa mutaharrik. Dhamir rafa mutaharrik itu ini dorob dan dorob tumai. Inti kata itu tati itu tumatum tunna na nang. Gue lagi tapi mumet gue. Paham? Mabninya fi'il madhi ada? Sebutkan. Fi'il madhi mabni fathah apabila? Contohkan. Dorobat. Fi'il madhi apabila bertemu dengan wawu jamak maka mabni. Contohkan. Wawunya wawu jamak. Sedangkan alif ini adalah alif tafrek. Alif tafrek itu alif yang untuk membedakan antara wawu jamak dan domir dan wawu atau tapi kok kaya wong pileren kaya pitik loro ngene. Niru kangkang lho dano sing ngantuk. Dilumar gile. Fi'il madhi apabila bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik maka mabni. Dhamir rafa mutaharrik ada? Sebutkan. Paham? Doroba kalimat fi'il madhi. Ini fi'il madhi ini. Bagaimana cara mendeteksi kalimat fi'il madhi? Jadi umirtu itu fi'il madhi mabni pamurab sebab umir amaro menjadi umir rohnya disukun berarti mabni. Kenapa mabni sukun? Dhamir rafa mutaharriknya berupa tak tu. Makanya mabninya mabni sukun. Sigot mustaq fi'il madhi. Apa sigot? Sigot diterangkan pada halaman 45. Kaji kalau ini yang cepat bagus. Gergetuk ndak sing ngelu.
Pokoknya kalau ada rame-rame di sini, Gus, berarti ngaji ya. Gus, ngaji berarti. Saya tuh pengen loh, di sini kita pasang CCTV terus apa? Semua santri itu bisa ngecek semua. Terus ngaji dulu. Jadi bisa ngecek gitu loh. Jadi bapaknya lorong tinggal CCTV-nya dibuka dijarke. Yang kono nyorot saya gitu loh. Penting itu. Apa sigot? Coba tak. Sigot ada? Sebutkan. Apa jamit? Apa musak? Jamit ada? Sebutkan. Apa dat? Abad mana? Dinamakan Allahu, ini isim jamid dat. Insanun isim jamid dat. Farosun isim jamid dat. Tapi kalau durbun isim jamid makna masdar. Selain itu namanya mustaq. Apa mustaq? Mustaq ada? 15. Sebutkan. Gampang. Makanya umir tu ini adalah sigot mustaq fi'il madi. Ya, ini mustaq fi'il madi. Bina mamuzulfa. Apa bina? Diterangkan berdalaman. Bina ada. Terkumpul pada bed. Sebutkan sopik butuh apa kamu itu harus pinter, harus ngalim. Pinter dan alim itulah yang akan mengangkat pangkat derajatmu, karena sesungguhnya alim ilmu itu punya daya tarik, narik harta, narik pangkat derajat, narik kebaikan, narik rizki. Saya itu dari sejak nikahnya sampai sekarang belum pernah masak saya. Siapa yang masakan? Saya yang memasakkan santri saya. Siapa namanya? Siti Mahmudah. Istri saya itu santri saya. Kalau bisa kamu nikah itu dengan santri kamu. Saya itu megang santri mulai umur 22 tahun loh. Di sini maksud saya. Kalau di pondok mulai umur 15. Makan mondok baru berapa bulan diutus Romo Yai ke Widam ngajar faraid. Di pondok ngajar santri mulai umur 18. Tapi dari umur 15 tahun saya sering ngajar santri di kamar. Akhirnya santri anyar tak warai, tak semai, tak tekrori. Bahkan setiap selesai Isya kan istirahat itu, sudah nggak ada ngaji lagi itu akhir bareng Isya. Itu temanku sak kamar, tajak belajar di luar kamar, di depan kamar itu belajar. Makanya kalau bisa itu ada halakoh. Dan semestinya kamu harus sadar sendiri lah. Jangan menunggu dikoordinir. Hela, orang itu kalau sukses itu sukses dari sejak kecil. Dari sejak kecil itu udah kelihatan sukses dia. Kalau kamu cili tua ketongrang layamu tu wala Yahya. Rupane kaya merutu, namangan kaya buaya. Umil tu bina mamuzulfa. Bina itu ada sohi, berdoa mamus. Apa mamus? Mamus ada? Sebutkan. Mamuzulfa contohkan. Amala ini persis seperti contoh amaro.
sama-sama alif. Makanya umirtu ini adalah bina mamuzul fa. Paham? Kalau bina sahih, fa fi'il ain fi'il lam fi'il, hurufnya tidak sejenis, tidak berubah hamzah, tidak berubah huruf ilat. Tapi kalau sejenis namanya mudhoaf. Kalau berubah hamzah namanya mahmus. Kalau berubah huruf ilat mungkin misal ajwab nakis lafid. Kalau huruf ilatnya cuma satu namanya misal ajwab nakis. Tapi kalau satu kalimat hurufnya dua namanya lafid. Lafid itu huruf ilatnya double. Umir itu bina. Kenapa dikatakan mamuzul fa? Fa fi'ilnya berubah hamzah. Kalau ain fi'ilnya berubah hamzah namanya. Kalau lam fi'ilnya berubah hamzah namanya. Mamuzulan contohkan. Qoro'a. Umirtu madinya mudarinya amarnya enggak ada maf'ulnya nahinya umiro qiyas umiro ma'murun kamu belum pernah guys dengar qiyas fi'il madi majhul ya? Belum lah. Ono pondok-pondok ngias mabni majhul. Wong saya pernah, umpamane ono berarti wong pernah kursus di sini. Kalau pernah kursus di sini ya. Saya sengaja ngajar nahwu cara beligat itu beda dengan pondok lain. Karena orang itu seringnya itu bedani, enggak sama. Seperti contoh Umar ini beda dengan teman-temannya. Makanya dia paling keren dia. Paling moderat. Umir tu ini dari lafaz umiro sama ta. Tak kalimat isim domir diterangkan pada halaman 36 37. Isim domir diterangkan pada halaman apa isim domir? Isim domir ada sebutkan apa baris apa mufatir ya baris ada sebutkan munfasil dan muttasil. Punya Ustaz, nggak apa-apa Ustaz. Berapa harganya Ustaz? Nanti tak sampaikan ke santri. Bikin lancaran ini apa manasik haji karo umroh. Kok habis lancar mangkat. Nanti kalau ada uang langsung dadiakan aku. Bejan-bejan ya lah di lotre rawis. Tapi dengan syarat setorannya 7 kali. Kamu berapa kali kalau setoran? 3. Yo hajimu ning makom. Apa ning makom Banduri ping 7. Umirtu. Isim domir mabni pamurab. Mabni sebab. Mabni apa? Mabni domah. Mahal rofa sebab. Naibul fa'il isim domir. Naibul fa'il isim domir. Ini orang hebat ini. Lu angel lu, seragam terus kok. Apa angel ini? Sulit itu. Ya nak baju si Cina, dia kotor, anak kotor punya coba. Dari kecil ya, seragam terus ya. Hebat nih. Dulu lahirnya juga seragam itu ya. Hebat nih. Sulit itu. Umirtu tak Ma'rifatun nakirah sebab isim domir
isim domir baris mutasil. Kenapa mutasil? Kena yuk pedot ini. Karena ro tidak bisa disambung dengan ta. Tapi secara hukum ini namanya tersambung. Paham? Wakai mutakalim wahda. Mananya? Aku. Yang mempunyai mana aku, lafadznya ana. Nah kamu sendirian? Ana. Anta, anti. Oh. Nah kamu sendirian? Nanti. Nah dia dua? Human. Oh, dia berdua. Kamu banyak? Oh, so hum lo. Antum, antuna. Halah. Mesti akan mangan. Gak apa-apa Ustaz, biar dibeli santri aja, harganya berapa gitu. Nanti tak tarik aneh. Biar santri biar bisa memakai nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oncih. Mungkin ampun kalau transfer nih. Mungkin lebih selesai pengawasan. Gus dipelajari sedikit demi sedikit Gus ya. Yang penting setiap ngaji berangkat. Nanti setelah duhur ngaji lagi ya. Ini sudah dulu. Subhanakallahumma. Ya sakit ya.